Mengenai kitab salaf, ada orang yang menyebutnya kitab kuning karena kertasnya kebanyakan berwarna kuning, tapi untuk yang lebih baik menurut saya disebut saja kitab salaf, karena kitab salaf itu yang dimaksud adalah kitab yang dikarang atau disusun oleh para ulama-ulama salaf. Dalam membacanya di tradisi pondok pesantren, terutama di Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, itu menggunakan yang disebut makna gandul, disesuaikan dengan bahasa Jawa. Contohnya seperti ketika membaca mubtada diartikan utawi, kemudian ketika khobar diartikan iko. Dan itu sudah menjadi tradisi dalam pondok pesantren, terutama di Jawa, baik Jawa Timur maupun Jawa Tengah khususnya. Menyesuaikan dengan bahasa Jawa, karena di situ ada makna yang berkaitan dengan bahasa Jawa, maka setiap tarkib itu mempunyai arti yang berbeda-beda. Tarkib fa'il dengan tarkib maf'ul bih itu mempunyai arti yang berbeda-beda. Menurut cerita itu adalah hasil kreasi dari Mbah Sunan Kalijaga dan diteruskan para ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fin niyyati fi halit ta'allumi. Faslun utawi iki iku fasal suwiji fin niyati ing dalem niat, fi halit ta'allumi ing dalem keadaan belajar. Saya kira untuk masalah niat ini sementara nanti akan dilanjutkan. Saya kira cukup, mungkin ada pertanyaan dari para santri-santri. Saya Pak. Ya. Bagaimana peran kitab kuning dalam menghadapi zaman sekarang? Kitab kuning dalam zaman sekarang ini tetap masih relevan, masih sangat relevan, apalagi bagi para santri-santri dalam mengkaji sebuah ilmu. Itu kalau sumbernya dari kitab kuning atau kitab salaf, kajian ilmu yang didasarkan atau diambil dari kitab salaf itu sangat isinya sangat mendalam, sangat luas daripada ilmu yang diambil dari terjemahan. Kalau dari kitab kuning, kitab salaf itu sangat mendalam dan sangat luas. Maka walaupun zaman sekarang ini serba canggih, masih relevan untuk para santri-santri. Apa manfaatnya membaca kitab kuning bagi kita? Manfaatnya banyak sekali. Manfaat dari membaca kitab kuning, di samping tadi kita bisa mendapatkan ilmu yang banyak sekali. Apalagi tadi ya sudah saya katakan, kalau sumbernya dari kitab salaf itu kajiannya sangat mendalam sekali. Segi bahasa saja kalau diambil dari kitab salaf itu bisa bermakna luas. Segi bahasa bagi para santri yang sudah mempunyai ilmu
qawaid nahwiyah, ditambah ilmu balaghah, ditambah ilmu mantek, itu ketika mempelajari dengan kitab salaf itu akan mendapatkan buahnya. Ini durian. Makanya Wali Songo masuk ke Indonesia bukan menghilangkan budaya, melestarikan budaya Indonesia, membawa Islam dengan budaya juga. Dalam mengkaji atau membaca kitab salaf itu memang banyak para santri-santri yang merasa sulit dalam membaca kitab-kitab salaf. Karena apa? Dalam kitab salaf itu tidak ada yang namanya harokat, juga tidak ada yang namanya tanda baca. Namun semua itu bisa diatasi dengan mempelajari qawaid atau qaidah nahwiyah dan qaidah sorfiyah. Jenengan banyak hafalan, baik di sekolahan, baik di pondok, dalam pikiran dan hati. Ketika hari ini kita berterima kasih kepada teman, berterima kasih kepada Umi, berterima kasih kepada pengurus, maka itu akan kembali ke pasien. Misalnya kelompok pun buatan paling ukuran cabut atau pulau. Sebab apa Pak Mantan? Pulau ini tinggal tentang dia itu. Wes nang. Cara kono, cara kono. Pokoknya kowe anggap ngerti karo kowe ngerti sih putri niku mental. Nak ora kuat kena mental. Nggih. Saestu niku kula riyen namanya mau tetep no kula wedi boten kiat mental. Napa malah garwa kula niku cemburuan tingkat 15. Oh, dan kira Bu. Organisasi Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh beliau Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak bisa lepas dari tradisi kitab salaf. Karena apa? Karena ulama-ulama NU, ulama-ulama Nahdlatul Ulama dalam mengkaji atau dalam menggali ilmu itu harus dari kitab-kitab salaf. Para ulama-ulama kita, sesepuh-sepuh kita tidak pernah mengambil sumber ilmu dari terjemahan, itu tidak pernah. Beliau, para ulama-ulama kita, ketika mengambil ilmu, mengkaji sebuah ilmu, pasti sumbernya dari kitab-kitab salaf itu.
dampak positif dari mengkaji memahami kitab salaf, yaitu yang jelas di situ para santri akan menambah kecerdasan, karena apa? Karena di dalam setiap bacaan itu pasti akan berpikir tidak hanya satu kali, mungkin berpikir sampai 2 kali, 3 kali, bahkan lebih. Setiap bacaan dari lafal yang ada kitab salaf itu kita akan berpikir tentang harokatnya, tentang maknanya. Nah, untuk menentukan harokat itu kita harus mempunyai pengetahuan yang luas tentang ilmu alat. Nah, dengan kita setiap ada lafal, setiap lafal dalam kitab salaf itu kita berpikir tidak hanya 1 kali, mungkin 2 kali sampai 3 kali dalam menentukan harokat, dalam menentukan tanda baca, termasuk juga dalam menentukan titik koma atau tanda tanya. Itu kita akan berpikir banyak sekali, dan dengan berpikir yang banyak itu akan menambah kecerdasan kita. Dan dengan tambah kecerdasan itu dalam menghadapi suatu masalah realita di dunia ini, insya Allah kita akan banyak akal, banyak cara menyelesaikannya. Itu dampak dari membaca kitab salaf. Ta'allamul Arabiyyah fa innaha tazidul aqla. Belajarlah teori bahasa Arab, yaitu yang termasuk di dalamnya ilmu-ilmu alat. Dengan belajar itu fa innaha tazidul aqla, dengan mempelajari teori-teori cara membaca bahasa Arab, teks Arab, itu akan menambah kecerdasan. Itu pesan saya, tetaplah memegang teguh tradisi ulama-ulama NU, yaitu menggunakan kitab-kitab salaf dalam mengkaji, mendalami suatu ilmu.
kita tahu ya, di sini tentang adab-adab sebagai murid, sebagai anak, adab ke orang tua, ke guru, ke